Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, adik-adik sebelumnya perkenalkan nama Mbak Najat Firman, Mbak dari kampus Bali. Izin untuk mengajar kalian dari mata pelajaran kalian di sekolah, yaitu pelajaran IPA sesi yaitu bab 6 C, yaitu mengenal pemimpin di daerahku. Nah, tentunya kalian sudah pernah dengar tentang pemimpin daerah. Di kelas kalian juga sebelumnya ada juga pemimpin kan, yaitu ketua. Nah, setelah di sekolah, guru-guru itu punya pemimpin juga, namanya apa? Kepala pintar, kepala sekolah. Nah, kalian kan pernah bisa membayangkan kalau misalnya kalau pemimpin daerah itu nggak ada, kalau misalnya pemimpin nggak ada, misalnya Mbak sebagai kepala sekolah memberitahu kalian tentang informasi ujian kan. Kalau misalnya tidak melalui kepala sekolah, Mbak langsung memberitahukan kepada kalian kalau misalnya salah sini gitu kan. Nah, kalian pasti takut nih untuk memastikan ujiannya benar atau enggak kayak gitu kan. Nah, dari sana Mbak memutuskan untuk memberitahukan kepada wali kelas kalian dulu, atau wali kelas baru memberitahukan kepada ketua kelas yang menyampaikan kepada kalian semua tentang jadwal ujian. Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa tugas dari kepala atau pemimpin dari setiap daerah maupun sekolah ini tentunya itu tadi, bahwa para pemimpin ini menyampaikan informasi ataupun hal-hal lainnya agar lebih struktur dan juga kondusif. Kalian juga mempermudah untuk melakukan hal-hal tentang pernikahan maupun tentang kegiatan-kegiatan sekolah yang akan kalian lalui. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuannya yaitu biar kalian mengetahui apa tugas dari pemimpin daerah dan hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita ketahui satu persatu. Sebelumnya, kita lihat dulu bagiannya. Nah, bagian dari pemimpin daerah ini dari atas sampai bawah. Yang pertama yaitu ada gubernur. Gubernur ini kepala daerah tertinggi. Gubernur itu di bawahnya lagi itu ada kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten ini berada di bawah provinsi dengan dipimpin oleh wali kota ataupun bupati. Di bawahnya juga ada kecamatan yang dipimpin oleh camat. Lalu pembagiannya lagi yaitu ada desa dan kelurahan. Sedangkan untuk RT dan RW ini itu pembagian wilayahnya yang lebih kecil. Kalau struktur pemerintahan daerah itu tidak masuk. Cuma dia lebih ke organisasi masyarakatnya aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam suatu kelurahan kita lebih banyak di kota, sedangkan di desa itu lebih mandiri kalau sistem pemerintahnya. Karena kalau misalnya lurah ini dia mau ke kecamatan masih. Jadi kalau misalnya apa-apa itu menurut dari kecamatan. Kalau desa dia lebih memutuskan sendiri kalau ada presentasi. Hanya kita tahu sifat-sifat keputusannya lebih detail ya. Yang pertama, apa itu gubernur? Gubernur adalah pemimpin di tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas kota dan kabupaten di dalamnya. Nah, gubernur ini memiliki tugas untuk memimpin pemerintahan provinsi, menjalankan kebijakan pemerintahan pusat di daerah dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Nah, tugas dari pemerintah daerah ini untuk membantu pemerintahan pusat kayak apa? Kayak presiden nggak mungkin ya pemerintahan pusat itu nggak boleh salah. Lalu presiden itu dibantu. Terus selanjutnya itu ada pemilihannya. Nah, pemilihan gubernur itu dipilih oleh langsung dari atasan. Mereka tidak dipilih oleh masyarakat, tapi langsung ditunjuk setiap 5 tahun sekali. Nah, siapa yang tahu apa itu pilkada? Yang tahu Mbak kasih hadiah. Oke, tahu. Dan apa itu pilkada? Pemilihan bupati. Pemilihan bupati, lebih tepatnya daerah. Nah, selain pilkada, siapa yang tahu beda pilkada sama pilkades? Mbak kasih juga hadiah. Bedanya, singkatannya pilkada pemilihan daerah, kalau pilkades singkatannya
Singkatannya apa? Pemilihan kepala desa. Bola galau sama. Ya, gitu itu. Siapa yang tahu tugas dari pemimpin daerah? Ya, harus tahu. Pemimpin daerah itu tugasnya seperti bangun sekolah, bangun jalan, bangun rumah sakit, itu tugas dari pemimpin daerah. Oke? Ingat ya? Nah, terus selanjutnya itu ada kota. Kota itu dipimpin oleh wali kota. Wali kota ini adalah pemimpin daerah di tingkat kota yang mengurus segala di kota tersebut. Nah, wali kota ini tugasnya itu melaksanakan pemerintahan kota sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah. Membantu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sama seperti gubernur, wali kota itu juga dipilih melalui pilkada dan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, setara dengan kota, yaitu ada kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Bupati itu bupati adalah kepala daerah yang memerintah di tingkat kabupaten. Kabupaten sama kota itu sama ya, Dea? Nah, tugas dari bupati ini yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, menetapkan peraturan daerah atau perda. Kabupaten melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Nah, bupati dipilih oleh rakyat kabupaten melalui pemilihan kepala daerah oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Oh ya, setiap tingkat daerah seperti gubernur. Terus apa lagi tadi? Kota, terus kabupaten. Nah, setiap itu, setiap pemimpin itu dipilih melalui pilkada. Pilkada itu membedakannya dengan pilkades juga jabatan dan wilayah yang diperintahnya. Nah, pilkades itu wilayahnya cukup satu desa itu aja kan, kecil kan itu. Nah, kalau misalnya kabupaten atau kota dia melingkupi seluruh teritori. Dia yang bertanggung jawab itu. Nah, lalu selanjutnya ada itu camat, di tingkat kecamatan dipimpin oleh camat. Nah, camat adalah pejabat yang memimpin wilayah kecamatan dan berada di wilayah bupati atau wali kota. Nah, bisa kita ketahui kan kalau misalnya camat itu dia masih masuk dalam wilayah kota. Nah, tugas dari camat itu yaitu mengorganisasikan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, memberikan bupati dan wali kota dalam melaksanakan kebijakan kecamatan, mengawasi pemerintahan desa atau kelurahan dalam wilayahnya. Nah, tugas dari camat, camat itu dipilih atau diangkat oleh bupati wali kota dari sipil atau PNS. Nah, artinya itu kalau misalnya ada yang mau jadi itu pada camat itu dia langsung ditunjuk oleh wali kota kita. Nah, siapa yang tahu wali kota kita? Namanya? Ya, siapa tahu Pak Akhirai dengan dia. Pak Rahman. Iya. Wali kota Dewi. Nah, tadinya yaitu lurah. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati atau wali kota di kalangan PNS. Lurah yang setingkat dengan kelurahan yaitu ada desa. Bedanya di lurah tadi kan di tingkat kota. Kalau misalnya desa itu kan tadi lebih mandiri. Nah, desa ini adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Kepala desa dipilih oleh warga desa melalui pemilihan kepala desa atau kades dari majalasi setiap 6 tahun sekali. Kalau tadi ada 5 tahun, kades itu 6 tahun. Tugas dari kepala desa maupun lurah yang pertama
itu menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurus administrasi kependudukan dan pembangunan desa atau kelurahan. Nah, yang paling kita lihat tadi yaitu RW dan RT. Nah, RW itu adalah organisasi yang menggawangi beberapa RT dalam satu wilayah. RT ini adalah organisasi masyarakat terkecil yang mengurus urusan warga dalam satu lingkaran atau lingkungan kecil. Nah, RT dan RW ini dipilih oleh warga setempat melalui musyawarah atau pemilihan langsung. Masa jabatan biasanya 3 sampai 5 tahun. Bergantung dengan kebijakan daerah. Biasanya ini bisa melalui musyawarah dikumpulkan dalam suatu saya kita kan para kepala desa dari setiap RT itu kan dikumpulkan langsung, nggak ada kayak pilkada atau pilkada desa di langsung itu. Nah, di sini Mbak ada tugas kalian. Aku nggak suka jelasin nih. Mbak punya tugas kalian untuk menuliskan dari tadi setiap tugas dari kepala daerah. Bisa lihat di sini. Tapi sebelum itu kita warnain dulu, mau ya? Mbak sudah bawa kainnya, Mbak? Bang, satu. Mbak, kita lihat apa? Kalau saya belum cukup, oke. Cukup nggak? Tak apa-apa kita. Nah, ini faedahnya. Nah, ini ada pena warna. Ini diwarnain, nanti kita lipat-lipat di video kartu, kayak kartu surat. Tapi dia tidak mau makanya kan tidak tahu usah. Itu dia tulis Korea dia. Iya, tapi dia bebas kita kreasi. Sampai
Iya, tahu kayak ini alir. Aku buat lagi. Makan wasit bang. Mami, pirapnya menolak. Iya. Ngomong pada kamu. Ini yang kedua ini. Oke, selesai. Dikit lagi. Woi, urun jo. Aku belok aku. Iya kan. Jadi ngaku dewe ah. Woi, waduh, hijau euy. Ayo. Udah sekolah dia. Kamu harus ini relatif susah deh yang sudah presentasi. Jangan lupa baca setiap manual pemimpinnya, terus tugasnya. Nah, baca deh, ingat deh. Aku nggak foto. Manusia apa kau? Kan aliran. Apa di rumah masing-masing deh? Masing-masing deh. Ini manusia. Apa lagi dong? Oke, malu. Kasih kok ibu apa dia? Apa? Aku nila pula man. Oke. Iya mau. Ini mana mana? Mana Ted? Woi, itu malah ini baru ini naik uangnya lari kemana? Kita mau lihat dong. Itu nama orang gunting peseknya. Gunakan warnanya. Di dalam itu ada yuk. Ada lagi ke sekolah. Ada yuk. Ayo. Aku lihat dewek. Saya belum ini. Oh, bilang kamu tuh presentasi presentasi apa Ben? Presentasi ada ini. Presentasi gitu. Ya lagi. Enggak. Ini ada rasa presentasi. Ada ini cukup
pintu perkenalkan nama kami ini kami akan mempresentasikan bagian pemerintahan sekolah. Yang pertama kepala sekolah, tugasnya itu ini. Ada apa sih ini? Ini baca banyak ya. Siapa yang bisa tulis panuh tulisan Ayu dia yang presentasi? Siapa yang bisa baca? Abi jangan ketemu dulu. Entar coba dulu. Adikku dulu. Mungkin kami kepala. Kepala. Mau fokus lagi. Jawab dalam. Di dalam penuh atas seluruh kegiatan dan sekolah bertanggung jawab penuh. Iya wajib. Kamu dulu kepada bertanggung jawab atas sini aku bagian lihat yuk putih atas bertanggung jawab penuh atas seluruh apa salah seluruh ini salah sekolah bertanggung jawab depan nih sok kalau udah cek gantian. Nah ini baca nih punya ini. Nah presentasi diri. Ada itu besar itu tulisannya. Baca. Ini mana yang aku? Besar itu tulisannya. Bagan. One, two, three, action. Bagan pemerintah sekolah, pemerintahan sekolah. Yang pertama tunjukin. Yang pertama ada kepala sekolah. Terus kepala sekolah apa? Baca sini. Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan sekolah. Terus wakil kepala sekolah. Kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Terus guru-guru Melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas. nah tata usaha apa tugasnya? Bertanggung jawab atas administrasi sekolah. Kalau pustakawan Mengelola perpustakaan sekolah. terus penjaga sekolah Bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan lingkungan. nah terus struktur organisasi kelas yang pertama ada ketua kelas tugasnya Membantu atau menjadikan hubungan antara guru dan siswa, memimpin kegiatan kelas, membantu terus wakil ketua kelas membantu ketua kelas dalam melaksanakan tugasnya, menggantikan ketua kelas jika ketua kelas berhalangan sekretaris mencatat segala kegiatan kelas, arsip konten kelas, mengelola surat menurut kelas, terus bendahara mengelola keuangan kelas, terus yang terakhir seksi-seksi menjaga keamanan lingkungan, bertanggung jawab atas pembagian jadwal PJJ sama ketua kelas. nah itu presentasi dari kami tepuk tangannya mana dulu nah siap bikin soal itu selesai ujian soal ujian nah boleh ayo gak mau buka itu iya sini ngobrol oi ya ini
Baby nih, nah nih, boy. Siapa yang B? Apa? Contohnya B. Pena mana? Pena silakan. Kamu jawab banyak itu B. Kenapa penting untuk mengenal pemerintah di daerah kita? B. Kita bisa ini kalian tahu nggak? Balik. Iya, aku cuy. Saya berikan. Bisa bang, itu wali kota oh, ini jodoh kelas. Macet aja. Bisa. Sini. Sudah lagi. Oh, ini itu. Aku tahu. Lagi dulu mau cepatnya nih. Oke. Nomor sahabatnya kok. Mau enggak alasan kamu cara. Ini kalau kami tidak ini. Ini berlaku. Halo. Cuma gitu. Ini M. Ya. Ini dah. Ini apa sih kamu? Oh. Nah, dia itu tapi ini juga lagi soalnya aduh terus itu ke ini dikit dulu isi tuh ini belum dulu sila isi laporan ikut ini itu lah isinya ininya ini ini laporan nanti kantor kita nanti yang jauh hujan lagi berada di Google. Ada kalau satu itu tadi dengan melakukan musyawarah oke. Nah, iya. Oke. Itu kode. Yuk, ini kota gede. Ini, yuk ini tadi kan? Ini tadi. Oke. Kamu ya. Budi tinggal gini. Masih kamu nih. Udah apa nih? Budi nomor 1. Udin. Yuk. Sore tadi nih kan? Yuk. Oke. Tulis, dengan melakukan musyawarah. Ada apa lah? Musyawarah. Yuk, jangan tanya, jangan ngomongnya. Belum dibalik. Mereka yang kecil tadi. Musyawarah dan demonstrasi. Assalamualaikum. Selamat. Iya, NUS tugas pemimpin daerah ini tadi terakhir nih bagaimana sebenarnya
Ajak lamar tuh Geli. Anjay. Nasi goreng. Bupati dan wali kota. Bupati, wali kota. Nah, yuk. Yang apa yang nomor 2 excited guys? Ini siapa? Waduh. Oke, dua-duanya. Dua-duanya yang ini sama. Berdua sama bupati wali kota. Cuma wali kota. Dibuatlah putih. Dan mau masuki. Di bawah aja udah cukup. Oh, aku udah dapet kawan. Aku nih dapet kawan. Peraturan agar kondusif. Peraturan agar kondusif. Peraturan dating. Peraturan agar kondusif. Peraturan agar kondusif. Peraturan serta nyaman gak? Serta nyaman. Nyaman dan pilihnya kalau gitu bukan peraturan Kayaknya dia tapi dia sudah tulis lagi. Kalau masih ikut mau masuk. Pemimpin daerah sering bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan masyarakat. Oh ini. Yuk, lupa. Yuk, Saya. Yang nomor 3. Nomor 3. Ya. Aturannya kalau misalnya masyarakat memimpin agar lingkungan Anjing. Oh, anjing. Nggak saya. Tahu, nggak boleh. nomor 4 Agar tidak boleh lah, Bon. Mengelola Ayo mat ikut mat ngau nih mat kau tuh lihat nih kan? ngalaman ada Belum ini menyelesaikan pemerintah. Mana ada di gaji mat? Dia mau tuh. masyarakat atas kesan Untuk masyarakat masyarakat aman dan nyaman. aman dan nyaman. Kamu nomor berapa? 4. Oh itu nomor
Membersihkan kolom gotong ikut, gotong royong, gotong royong, membersihkan gotong royong. Membersihkan lingkungan, dan kamar oh, satu kali satu sekali jabatan lingkungan. Yuk, yuk, nomor 4 tuh saya lingkungan 5 tahun itu membersihkan lingkungan 1 kali satu Sama dengan kali 5 tahun jabatan dan kan 10 tahun. Woi, dia lah balik ke gue ah. Ini apa dia lakukan? Dan terus 5 tahun selesai, terus setelah selesai. Tapi nomor 5. Aja 5 tahun. Yuk, nomor 5 yuk. Itu Tali jabatan sudah selesai, tali jabatan sampai 5 tahun, 5 tahun sekali 5 tahun. Dan dapat dikali itu kali teman berapa total masa jabatan dan jelaskan bahwa yang terjadi selama selesai. Apa itu? Yuk, 4. Yuk, nomor 5 tadi. Yang pojok yang pojok lengket. Jabatan itu apa lagi? Oh, jabatan lain udah. Ini apa nih sekolah? Apa nih? Setelah selesai. Setelah kali. Ayo astaga. Ini mau bagi aku dulu. Mama mana? Jangan Jawa dan ya aku cek bewak mana? Aku cuma setelah selesai mampu diadakan pemilihan kepala daerah baru. Awalnya setelah ini sih lagi aku setelah masa jabatan akan dilakukan diadakan coba sudah nasi kok lagi jabatan diadakan ini yang setelah masa jabatan yang ini loh setelah masa jabatan tidak pemilihan belum pemilihan pemilihan daerah baru ada banyak kepala daerah
kelas. Kelas kamu. Baru kelas di kelas 3 orang aduh kelas nama ban. Jadi emang kelas nama ban. Mana? Itu udah penutupan dulu udah kembali. Tapi ini lagi kan doa. Ini nama ini. Oh nama baca. Jelas kan? Bisa sudah kayaknya aku. Aduh, panas. Apa ini? Oke, selesai. Aku udah selesai dari tadi tapi selesai. Dari tadi nyontek. Ah, Oke, kelas sudah yuk. Kelas 2 bela yuk. Kelas 3. Aku kelas 3. Yuk, Lino, yuk. Pencet yuk. Coba baca. Sakit pinggang. Aku nih. Lama kali, Pak. Wah, udah Pak. Mas, baru jam apa ya? Jam berapa nih? Doa lah, boy. Ayo. Buang lagi kali. Ibu kamu nanti. Dapat. Coba kaki ya. Berbalon lilo-lilo. Udah. Jangan pacar lagi. Berbalon lilo-lilo. Ya tapi oh, saya lagi. Bukan lagi. Bentar Anjing ngegat tulang lu. Pemimpin kepala daerah siapa, Bae? Aku. Bae tadi. Bae. Sifat yang harus mereka miliki apa, Bae? Sopan. Ya, sopan benar, harus sopan. Rendah hati, tidak kasihan. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan kalian amalkan dengan baik. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.